MA, mertua menantu, Aku dong. Hari ini kita datang dengan sebuah tema yaitu mendidik anak balita. Mereka adalah keluarga muda yang keren sekali. Punya 2 anak, dan kemudian mereka bisa mendidik anaknya menjadi sangat-sangat cinta Tuhan. Tapi juga sekolah berprestasi dan anak-anaknya sangat sopan, suka melayani, suka menolong. Dan hari ini kita mau dengar pengalaman mereka bagaimana mendidik anak balita. Mungkin saya perkenalkan namanya dulu, umur berapa, terus menikahnya kapan? Iya, berapa lama nih sudah menikah? Dan bagaimana nih ya, maksudnya untuk hidup punya anak balita ini kan semua rasanya berubah ya. Dari cara hidup yang teratur, semuanya berubah. Nah, silahkan dari suaminya dulu, kemudian istrinya. Ya, saya Erik, umur 36 tahun, asal Semarang. Menikah berapa tahun nih? Sudah menikah 9 tahun. Wah, sudah 9 tahun. Ya, saya Kesia, umur 34 tahun dari Semarang. Kalau pacaran kami 11 tahun. Wow. Jadi pacaran 11 tahun. Menikah 9 tahun, pacaran Iya, 11 tahun. Karena dari Luar 6 SD biasa. sudah ketemu Wih, jodohnya. Ajaib sekali. Bagaimana ini sebelum masuk ke balita ya? Bagaimana yakin kalau ini jodohnya? Jadi saya tuh lihat Tuhan tuh kalau dengan saya itu sweet sekali. Jadi saya tuh selalu ngomong gini, Tuhan saya tuh kepengen kayak papa mama yang sekali ketemu jodohnya tuh itu terus sampai mati, sampai mau memisahkan. Terus saya tuh bilang, Tuhan kalau boleh itu satu, sekali ketemu udah usah banyak ganti-ganti pacar. Tapi yang kedua saya tuh suka banget sama satu aktor Korea yang sampai sekarang masih hidup. Wow. Saking sukanya tuh kepengen kalau bisa wajahnya tuh ada mirip-mirip. Oh. Nah, Hai bener kok. Korea banget, Korea iya, banget. terus Korea aku banget. ketemu kaget tuh, kok mirip banget gitu. Nah, apakah ini jodohku? Terus ku dekatkan ke papa, terus papa langsung kayak, papa kan overprotective kalau Iya. sama saya. Jadi tipe yang naik motor nggak boleh, terus kalau ditelepon laki nggak boleh, yang ngangkat papa gitu. Jadi emang sebegitu protektifnya. Jadi begitu ketemu Erik pertama kali tuh kayak, ini anak gimana gitu. Karena ya memang gayanya tuh suka banget lah. Sebenarnya papa tuh oke karena tinggi gitu. Nih kalau mama suka banget karena mama itu Korea banget ya. Korea dia. banget. Mama tuh dulu pernah cerita. Jadi kepengennya tuh kalau punya jodoh tinggi, putih, ganteng terus pundaknya tuh lebar gitu. Kok nggak ketemu yang itu kan, karena ketemunya papa yang modelnya beda banget gitu. Begitu ketemu Erik langsung kayak oke, yang ini oke gitu. Jadi dari keluarga tuh sudah langsung bilang oke gitu. Ketemu Mak Engkong gitu juga semua bilang ini ganteng, cakep gitu. Iya, Ya udah, jadi kayak banget. udah dapet lah sekali tuh Betul. selesai. Ya, saya rasa sampai hari ini sih kalau ada tuh casting artis Korea di Indonesia masih diterima. Masih masuk. Walaupun perannya mungkin peran bapak-bapak, tapi masih masuk. Nah, sekarang dari Eriknya ini bagaimana? Kok bisa tahan loh ya menikah pacaran 11 tahun dan kemudian yakin ini bagaimana? Minta tanda sih waktu itu. Minta tanda. Minta tanda waktu itu saya minta tandanya rada ekstrim. Karena waktu itu kan sempat doa sama mamanya Kesia, pokoknya kalau memang dari Tuhan ya udah didekatkan, tapi maksudnya Tuhan yang jagai hubungan. Tapi waktu itu kayak memang belum pacaran lah, masih dekat. Terus tandanya itu memang ekstrim. Jadi beberapa kali kalau saya ketemunya umpet-umpetan, tabrakan gitu. Oh begitu. Sampai ekstrim gitu lah. Waktu terakhir saya kan juga udah capek, kebetulan tuh tengkar sama dia. Terus saya pergi sama perempuan lain, waktu itu nakal kan, dia karena pergi ke luar negeri, saya anterin marah malahan, tengkar waktu itu. Terus saya pergi sama perempuan lain, saya di situ, tapi saya di dalam mobil saya nyetir sambil ngomong, kalau Kesia jodohku Tuhan, tabrakin mobilku. Mintanya seperti begitu. Iya, tapi ini bukan Korea banget ya. bukan berarti bukan berarti saya nyetirnya juga ngawur juga enggak gitu loh. Tapi dari belakangnya. Enggak, saya waktu itu yang depan. Oh, yang depan. Yang Depan belakang yang karena terlalu bodohnya ngejar lampu hijau itu loh. Lampu kuning sebelum lampu merah diterusin gitu kan. Ngeremnya enggak keburu. Kalau hajar kiri kena motor, nanti hajar kanan malahan lawan arah. Nah, itu saya tabrakan di situ. Terus saya di hati ya sempat
seneng tapi ya sedih. Seneng tahu ini jodohnya, sedih mobilnya hancur. Tapi kan kamu sendiri yang minta iya, ya. tapi itu Aduh, tanda aduh, salah aduh, satu aduh. tanda. Ada beberapa tanda lain. Tapi yang paling ekstrim itu. Wah, ini pasangan yang luar biasa. Lucu banget. Tandanya lucu minta banget. mobilnya ditabrak. Nah, wah, sekarang kita mulai masuk nih ya dalam tema ya. Nah, begitu kalian menikah, terus kemudian memang pengen langsung punya anak atau ditahan dulu, atau kalian sudah prepare dan pengennya laki perempuan atau bagaimana nih ceritanya? Kepengen langsung, tapi kan menikah 2014. Papa itu meninggal 2016. Jadi pada saat itu tuh sedihnya karena belum ngasih cucu. Jadi itu dalam 2 tahun tuh belum berhasil. Nggak tahu kenapa. Sampai kalau setiap kali Keisha itu telat datang bulan, Papa tuh selalu kayak semangat gitu, kayak kamu udah terlambat berapa lama gitu? 1 bulan kayak oke, tungguin ntar lagi gitu. Selalu semangat gitu. Jadi kayak sedihnya kayak nggak bisa nunjukin kalau ini punya cucu gitu. Tapi anehnya di tahun 2016 kan bulan Maret Papa nggak ada. Tiba-tiba tuh teringat Papa tuh pernah bilang, Kes kamu tuh kenapa nggak mau coba kontrol kandunganmu tuh di negara lain gitu selain Indonesia, karena Indonesia sudah pernah 2 kali ke dokter kandungan dan semuanya tuh nggak bisa gitu. Jadi yang bahkan lebih parahnya, Apa ada masalah? iya, dari waktu SD itu Keisha sudah pernah pendarahan, jadi kalau haid itu sampai 25 hari. Nah awalnya kan nggak ngerti kok sampai panjang gitu, terus tanya mama kok Keisha kok haidnya kok sampai panjang gitu. Loh ini sudah enggak normal, kamu sehari keberapa? 25 gitu. Terus dilihat ternyata tuh masih yang sampai 1 hari tuh bisa habis 10 pack gitu. Iya. Jadi kayak mama tuh sampai curiga, ini pasti ada bermasalah gitu. Dibawa dokter kandungan, kayak semua sudah langsung kayak curiganya kayak hamil di luar nikah ya Bu anaknya gitu. Enggak, ini tuh bener-bener nggak tahu kenapa gitu. Ternyata emang itu pendarahan dan itu mengganggu hormon ketika kalau hamil. Jadi akhirnya pergilah setelah Papa nggak ada, ya udahlah pergi temenin adik sekalian ke cek kesehatan karena kenapa sakit. Terus saya cek, nah ketika cek dia bilang kamu nggak apa-apa, cuman memang masa suburmu hanya 1 hari yang kamu tidak akan tahu di mana, karena sampai saya menikah itu menstruasi paling cepat 10 hari. Jadi kalau saya sudah mens, saya selalu bilang sama suami, ya beliin yuk 3 bungkus gitu, 3 bungkus pack, karena itu akan habis dalam 10-15 hari. Itu sampai bersih. Nah kemudian dicek di dokter yang terakhir yang saya cek itu, ternyata dia bilang nih kamu tuh nggak cepet suburnya, nggak gampang suburnya. Ya udah saya kasih hanya vitamin menguatkan saja, ini bukan yang obat yang berat. Saya minum 1 bulan kemudian saya hamil. Nah saya hamil itu tapi cuman hanya bertahan 8 minggu. Setelah itu tiba-tiba aja waktu kontrol dokter, loh kok janinnya tidak berkembang seperti seharusnya. Situ saya kaget, saya cuma bilang gini, Tuhan masa bulan Maret kehilangan Papa, bulan Agustus September akhir, Agustus akhir itu kehilangan anak yang ditunggu-tunggu selama ini. Terus kemudian ya sudah dengan nangis gitu, tetap mengucap syukur meskipun sudah nggak karu-karuan, tapi ya sudah akhirnya kuret. Nah yang lucu itu adalah saya kuret di tanggal 3 September 2017. 2016 ya, 2016 tuh kuret. Terus kemudian ya sudah karena kuret sudah dikasih tahu kamu harus kosongin selama 3 bulan, tidak boleh ada isi. Setelah itu uji coba lagi gitu ya, dikasih vitamin lagi. Jadi saya sudah kasih vitaminnya, jadi kamu nggak usah bolak-balik gitu, kamu langsung minum. Di November saya langsung minum lagi, coba sekali lagi. Tiba-tiba di tutup tahun saya tuh ngerasa kok ada yang aneh di badan gitu, kayak sakit nggak enak, kok nggak nyaman gitu, mau berdiri nggak enak, tiba-tiba moodnya tiba-tiba hanya kepengennya tiduran. Saya cek ternyata hamil yang kedua. Nah saya hitung kalau ini tuh akan lahir di bulan apa gitu. Setelah saya hitung ternyata di bulan September. Nah mendekat saya mau lahiran, sebenarnya ada banyak problem. Yang saya tahu tuh dokter bilang gini, harusnya kan ari-ari makanan anak itu dari atas. Nah ini tuh saya di bawah. Yang dia bilang ini resiko keguguranmu sangat tinggi. Karena begitu nanti ari-ari ini copot turun duluan, dia akan tarik anakmu turun. Jadi dia akan keguguran lagi, kamu bisa keguguran. Di situ saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan ini mau pakai cara apa, mau tungging sudah, pokoknya udah saya coba semua. Sudah saya coba bilang gini, Tuhan kalau mau ambil lagi ya hancur lagi sekali lagi gitu. Tapi tidak sih, terus saya tiba-tiba didoain sama Pak Daniel.
Waktu itu saya ke Jakarta, pas ada ketemu sama Pak Daniel tuh bilang sesuatu yang itu merubah saya dan saya selalu ajarkan kepada semua orang yang hamil. Pak Daniel bilang gini, selama di dalam kandungan kasih tahu nanti ketika lahir jangan nyusahin ya, jangan bikin susah mamah ya gitu. Saya tuh bilang kenapa gitu, karena pasti nyusahin. Tapi kalau kamu minta dari dia di dalam kandungan, dia akan mengerti secara tanpa kamu apa-apain, dia akan lahir dengan tidak akan nyusahin kamu. Dan dari situ saya bilang iya, akhirnya saya tuh setiap kali saya tumpang tangan gerak gitu ya, saya bilang nanti kalau lahir tidak boleh nyusahin ya, kalau lahir tidak boleh nyusahin, nanti kalau sampai harus ASI cepet tidak boleh nyusahin, itu aja. Dari situ saya mau lahiran dan saya tanya sama dokter, bisa nggak di tanggal yang saya coba ini akan luar biasa nih, 3 September 2016 saya keguguran, saya bisa lahir di tanggal 3 September 2017. Dan dia bilang, saya nggak bisa gitu, karena saya harus pergi. Aduh, saya sudah kayak, aduh ini gimana gitu. Awal saya tuh pikir mau normal atau sesar, tapi karena merasakan sakit setiap kali menstruasi itu luar biasa, saya bilang, kayak saya nggak mau deh kalau hamil kemudian melahirkannya sakit banget, jadi kayaknya sesar aja deh gitu. Saya pikir sesar tuh nggak akan sesakit normal, ternyata salah. Ternyata sakit banget, kayak orang disilet berkali-kali. Dan anehnya memang dokter yang saya pakai itu kan dokter yang, karena saya punya trauma lah dengan dokter, jadi saya pilih dokter itu yang khusus bagian bayi tabung, jadi dia lebih detail, lebih teliti gitu. Dan karena dia nggak bisa membantu ngelahiran, saya tuh bingung gitu, aduh ini gimana, dan itu mendekat mau KKR, saya bilang aduh ini mau KKR besoknya, ini gimana gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, saya kasih kamu ke dokter yang lain gitu. Dan ternyata dokter ini saya cari tahu gitu, dia orang Kristen, cinta Tuhan. Dan saya bilang, oh apa ini ya yang Tuhan tuh mau supaya yang pegang anak pertama saya itu harus dokter yang cinta Tuhan. Dan akhirnya saya cek, saya datang, dan dokter tuh bilang saya bisa tanggal 3 September gitu. Oke, jadi langsung ya ketemu dengan saya nanti di ruang operasi. Ya dok gitu. Terus saya seneng banget tuh. Saya bilang terima kasih Tuhan, berarti Tuhan tuh mengatur sedemikian rupa. Perfect. Dan dalam hari saya mau lahiran tiba-tiba datang satu koper gede. Saya tuh sampai mikir nih siapa yang kirim satu koper gede, saya buka tuh isinya baju putih semua, dari selimut, dari bedong, dari baju, dari pampers, dari tempat mandi, semua serba warna putih gitu. Saya sampai bilang ya ampun Tuhan, Engkau tuh menyediakan tuh yang tidak pernah saya pikir gitu. Saya mau lahiran aja Tuhan pikirkan dan disiapkan tuh sedemikian rupa. Jadi ketika lahir di tanggal 3 September tuh saya nangis gitu kan. Saya bilang Tuhan terima kasih, kayak seperti pembalikan keadaan tahun 2016 3 September saya nangis karena harus kuret, tapi kemudian di 3 September 2017 Tuhan kasih anak pertama. Kita punya Tuhan yang sangat detail, kita punya Tuhan yang sangat-sangat sempurna pengaturannya. Ini kesaksian membuat kita tidak perlu takut. Walaupun kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, walaupun sepertinya jalan Tuhan bukan jalan kita dan kadang-kadang sangat menyakitkan, tetapi Dia pegang kendali. Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah gagal. Dari pihak ayah nih ya, tadi kan dari pihak istri nih, gimana nih rasanya waktu tanggal 3 lihat anak laki ganteng banget sampai hari ini nih ya, sayang anaknya nggak dibawa, gimana ini? Saya seneng banget. Memang senang. Perasaannya nih waktu itu ya kan tanggal 3 yang tahun lalu kehilangan. Kan memang senang banget sih. Maksudnya kan sesuatu yang ditunggu-tunggu lah. Dia termasuk masuk ke dalam ruang operasi. Saya masuk ke dalam ruang operasi. Saya lihat prosesnya. Keluar anak. Ya. Jadi memang waktu itu termasuk hari yang mengena buat saya. Kan kasarannya gini, kita mau punya apa aja, tapi kalau mau punya anak kandung kan tidak semudah yang dibayangkan. Malah bisa, belum sesuatu yang tidak bisa kita beli kasarannya. Betul, itu kan sebuah anugerah gitu loh, kan kita dititipin Tuhan gitu. Makanya waktu itu memang saya sangat bahagia. Hari yang paling bersukacita termasuk. Memang kalian pengen anak laki atau laki perempuan sama saja? Sama saja. Cuman hanya pengen anak ini tuh bisa nurunin kayak engkongnya gitu. Dan ternyata nurunnya di hidung. Jadi hidungnya waktu lahir saya bilang, hah ini sama banget. Jadi hidung papa saya mekarnya sama persis gitu.
Tapi selebihnya seganteng papahnya ya. Iya, karena saya doanya minta putih. Wah, putih, kemudian tinggi, kemudian sweet banget. banget. Nah sekarang kita masuk nih dalam sejak anak itu lahir, bagaimana nih? Apa yang kalian buat? Tadi kan satu nih, wah ini saya lupa doa itu pada waktu punya anak. Jadi rupanya anak-anak saya kita miss ya doa itu ya. Jangan menyusahkan. Ya. Wah itu harusnya kalau didoakan itu saya seumur hidup nanti tidak nyusahin ya. Nah, ada luar biasa itu. Itu tip yang saya saja tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu itu tip. Nah, apa yang kalian buat ya dari sejak lahir sampai hari ini, karena sejujurnya kami semua melihat sweetnya, pinternya, nurutnya ya, dan sejujurnya tidak banyak ya anak yang seperti itu ya. Lebih banyak anak yang nakal, tantrum, kemudian berontak ya di usia dari kecil, galak itu. Nah ini bagaimana ini cara mendidiknya? Lebih dominan saya yang ngatur gitu. Dia kalau kayak gitu tujuannya pokoknya setiap kali kalau saya lagi didik ya dia nggak ikut campur. Jadi, itu udah perjanjian. Jadi kalau dia lagi didik misalnya ada yang salah, saya nggak boleh ikut campur supaya anak itu ngerti bahwa kalau lagi didikan sama papahnya ya sama papahnya, sama mamanya sama mamanya. Nggak bisa bela-belain. Nggak bisa bela-belain gitu. Saya nggak boleh membela anak di depan suami. Nggak boleh. Kalau itu harus bela suami gitu. Nah, kalau dari lahir, begitu lahir banget itu memang sudah punya kesepakatan anak ini harus dikenalkan dengan hadirat Tuhan. Jadi saya kasih penyembahan 24 jam, saya kasih 24 jam. 24 jam. Jadi, bisa tidur dia bisa. 24 jam rame. Bisa. Justru anak ini lahir dengan susah gampang minum susu, lebih suka tidur. Jadi mau dikasih jeda dia tidur aja gitu. Jadi emang ya buat saya itu anugerah lah dikasih anak yang pertama ini tuh sangat-sangat tidak rewel. Kemudian ketika saya kesusahan menyusui itu saya cuma bilang, ayo Jet bisa pinter nyusunya gitu, langsung cep lagi gitu. Jadi setiap kali saya harus ngomong itu dia akan nurut gitu. Dan sampai kemudian saya kan membangun sebuah lingkungan. Saya bilang saya tuh nggak kepengen ada nada tinggi di dalam rumah. Saya bilang karena kalau kita nada tinggi nanti anak akan merekamnya, oh berarti nada tinggi marah itu normal. Maka saya buat suasana normal adalah tidak boleh ada teriakan, tidak boleh ada emosi gitu. Kalau saya mau berdebat dengan suami, saya harus dalam kamar. Tidak boleh berantem di depan anak gitu. Nah akhirnya itulah yang terbangun romantis banget anak ini. Jadi suatu ketika pernah saya tuh lagi dandan, dia tuh sudah jalan gitu, dia lihat gitu. Terus kadang-kadang saya tanya, Jet, mama cantik gitu. Dia bilang pretty gitu. Dia bisa gitu langsung kayak saya tuh kayak terharunya tuh luar biasa karena saya teringat papa itu kayak gitu. Jadi kalau saya dandan gitu toh nanti papa bisa bilang Kes cantik Kes gitu. Nah terus saya langsung nangis tuh karena semua ke-sweetnya dari papa itu tuh turun ke anak pertama gitu. Jadi sweet-sweetnya tuh sama banget. Terus tiba-tiba dia lihat dia bisa tiba-tiba membedakan gitu. Oh ini gambar jelek gitu. Misalnya dia lihat tengkorak gitu. Terus kayak serem ada warna-warna, dia bilang gini, ih jelek gitu. Tapi kalau dia bilang ini, ih it's good gitu. Dia bisa tiba-tiba membedakan karena setiap malam gitu ya, setiap kali saya yang habis nyusuin gitu. Kalau saya tidur saya tuh selalu bilang karakter Kristus. Saya nyanyi kan kasih sukacita, saya nyanyi pokoknya saya bilang karakter Kristus harus masuk dalam hidupmu. Karakter yang baik yang dari hidup papa mama tapi engkong lebih banyak daripada yang jelek-jelek. Pokoknya semua yang jelek nggak boleh masuk. Saya tuh kayak setiap malam gitu ya, saya tuh cerita ngomong gitu panjang gitu. Nah sampai sekarang ini udah bisa diajakin ngobrol kayak kemarin saya coba aduh celananya udah kependekan, sudah kurang enak, saya bilang yuk belanja gitu. Terus dia bisa kayak oke gitu. Jadi dia bagian nemenin saya, bahkan kayak kemarin saya pengen kesini tuh oke mama, aku temenin mama gitu. Jadi dia akan duduk di sebelah saya, temenin saya kemana aja. Gak rewel, gak pernah marah. Setiap kali saya bilang, tapi karena saya tidak dengan nada perintah tinggi. Jadi Saya tidak pernah dengan anak sama sekali nada tinggi? Jarang. Pernah tapi jarang, sangat-sangat jarang. Dan itu yang saya berlakukan di rumah meskipun kalau kadang ada mama atau mama mertua datang, ya nggak boleh dengan nada tinggi. Gitu. Wow, luar biasa. Ini sebuah kiat-kiat pertama. Yang pertama jelas saya mengulang sedikit bahwa dari sejak dalam kandungan didoakan. Kiat kedua adalah pada waktu menyusui itu semua yang baik, kata-kata yang baik, doa yang luar biasa,
dan kemudian nyanyi dengan pujian itu harus terus digemakan. Termasuk 24 jam musik yang membangun. Ini benar-benar kiat yang luar biasa. Dan yang ketiga, tidak ada nada tinggi. Sebuah atmosfer yang diciptakan. Ini benar-benar sebuah cara baru yang bahkan saya tidak pernah melakukannya pada waktu anak-anak saya kecil sampai remaja. Nah, dari pihak suami nih ya, dari pihak Erik, apa nih kalau mamanya kan tadi ngomong ini ya, bagianmu bagaimana ini menerapkan ke anak-anak untuk dia kan lebih-lebih dia laki ya, untuk dia pasti akan belajar banyak dari papahnya dan dia akan meniru teladan dari papahnya. Ini bagaimana? Kalau saya lebih ngajarin tuh yang sopan santun, ngajarin misalnya waktu ada orang tiduran di lantai atau duduk di lantai, dia lewat di depannya ya bilang permisi. Jangan serta-merta langsung lewat di depan mukanya. Kecil itu. Saya yang belajarin itu untuk biar dia tahu namanya sopan santun etika gitu. Wah, terus untuk ngajak mainan juga saya sih. Oh, tiap kali. Kalau mainan sama saya. Mobilan. Dia suka mobil, apa? Suka mobil, robot suka. Itu sama papa. Ya, sama saya. Nah, pengaturan buat jam bagaimana? Maksudnya gini, jam berapa gitu ya, mulai anak-anak ini dikenalkan untuk belajar, terus dikenalkan untuk mandi, sikat gigi atau apalah maksudnya ya, untuk jam makan, kedisiplinan dalam soal itu dan sebagainya, itu bagaimana itu? Karena aku tipikal zaman kecil itu stres dengan pelajaran, aku berpikir untuk tidak mau buat anak tuh kalau sekolah stres. Jadi sebelum anak-anak masuk sekolah, saya tuh justru lebih awal. Misalnya saya main bola, maka saya tidak hanya bermain bola, tapi saya ajarkan langsung warna dan jumlah. Jadi langsung, yuk bola, tangkap gitu ya. Warna apa? Dia langsung bisa jawab, merah, ini. Terus kemudian jumlahnya berapa? Jadi dari belum masuk sekolah udah tahu namanya menghitung, tahu namanya warna, terus langsung huruf. Jadi kayak saya ajak mainan di kamar mandi gitu ya, dia main bubble gitu, main-main bubble gitu. Terus kemudian saya kasih itu ada huruf abjad gitu. Saya tanya ini apa. Jadi sambil bermain tuh sambil belajar. Gitu. Jadi mereka nggak akan ngerasa kayak oh kalau sekolah tuh harus khusus belajar, enggak. Tapi bermain itu bisa sambil belajar. Ini harus diterapkan ya buat semuanya. Dengan nulis gitu bagaimana itu? Gampang sih, karena kan kalau nulis awalan anak harus bisa motoriknya jalan. Maka saya tuh belajar banget semua parentingnya tuh saya pelajari, kemudian harus main play-doh. Oke, main play-doh. Nanti kita mau buat bakso gitu. Nanti kita mau buat bowl. Nah, dia akan belajar bermain dengan seperti itu sehingga tiba-tiba cepet gitu. Kayak Juda sekarang kan usia 3 tahun sudah bisa A, B sampai C, sudah mulai nulis. Sudah mulai karena ya, sambil mainan gitu. Jadi sambil bermain dia akan langsung refleksnya bisa main gitu. Mewarnai ya saya boleh mewarnai langsung yang besar-besar begini. Mewarnai kan nggak boleh mewarnai kecil. Jadi saya ajari mewarnai yang besar. Saya beliin kapur, saya main di jalan. Di jalan itu saya kasih kapur, saya main, dia akan puter-puter buat lingkaran, buat segitiga, dia langsung. Jadi sambil bermain sambil belajar. Cara yang baik perlu ditiru, dengan semuanya supaya tidak ada yang membuat anak-anak ini stres ya, karena main dan belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi pada waktu pertama kali bawa ke sekolah itu kan biasanya juga banyak orang tua bergumul ya, anak-anak nangis dan sebagainya. Ini bagaimana ini caranya? Kalau saya sama Erik sudah janjian, jadi kalau berangkat saya yang siapin, tapi yang antar sekolah suami. Dan itu jadi quality time buat Erik ngobrol. Jadi dia akan ngomongin tuh nanti di sekolah main-main sama temen gitu. Jadi jangan nangis karena gak bagus nangis itu, Tuhan gak suka gitu. Tuhan suka kalau kamu tuh bisa mau ketawa, dan itu tidak pernah nangis di sekolah. Oh iya. Sampai demam 39 saya ditelepon pihak sekolah, itu nggak dalam kondisi nangis, anaknya diem aja, ya sakit ya diem, tapi bisa main, bisa. Saya tanya ke gurunya apa takutnya terlalu minder jadi dia introvert, dia diem gitu karena nggak gerak. Enggak, anaknya bisa main, dia bisa take care teman-temannya dan sangat peduli katanya. Kalau dengan teman tuh katanya sangat peduli. Jadi bagaimana nih Pak Erik, pada waktu pertama kali memperkenalkan anak-anak ke sekolah, mereka benar-benar tidak ada masalah?
Pertamanya memang masih asing ya, terus pengennya ya pulang, pengen nempel sama mamahnya, pengen papahnya ikut gitu loh. Tapi kita pelajarin dia untuk ya udah kamu harus berani, tapi mamahnya masih nungguin lah hari pertama, pertama sampai ketiga ya, masih nungguin di samping kelas, tapi dia sudah masuk sendiri di kelas. Setelah itu lepas, tapi kita kasih pengertian, ini besok sudah nggak ada mamah, jadi Jet masuk sendiri ke dalam kelas. Jadi kamu harus berani gitu. Pertamanya juga mau nangis gitu di mobil sebelum turun, tapi akhirnya jadi bisa kok. Rada tega tapi bisa. Luar biasa ya anak-anak yang ajaib. Sekali lagi dong kita lanjutin tentang bagaimana cara mendidik anak. Tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur dong. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I'll look to you, and I'll wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life, and you see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through it all. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu
Aku Aku dong. dong. Kita kembali ke mendidik anak balita. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke Cikesha, Ko Erik. Ini kalau anaknya dia kan anteng nih. Nah, ini kalau lagi tantrum, itu Dan dia anaknya galak ya, Galak. seperti Anak cucu saya saya, galak cucu saya. Itu diapain itu? Harus Galaknya. Karena kebetulan anak 2 yang saya Tuhan kasih itu kan kalem, termasuknya kalem lah. Sangat behave gitu, karena waktu hamil saya tuh pernah ada yang ngasih tahu, jadi kalau kamu hamil tuh jangan bereaksi yang berlebihan seperti marah atau gampang bentak gitu, nanti tuh terpengaruh anak tuh terbentuk gitu. Jadi akhirnya ketika saya punya anak yang pertama itu saya nonton aja semua yang lucu-lucu, anak lucu-lucu, anak yang pinter makan duduk sendiri, bisa ke toilet training cepet gitu. Jadi saya tuh tonton gitu sampai ketawa-ketawa, nanti Ya. lihat Pelajaran-pelajaran penting buat semua ibu hamil. Kalau kita ini udah terlambat ya guys ya. Anak saya sudah besar, sudah terlambat, dan cucu saya juga sudah terlambat, terlanjur galak. Dulu waktu hamil nontonnya film action Oh, soalnya, iya. tembak-tembakan. Sekarang anaknya sudah dari kecil sudah dor dan jat. Ya, itu pelajaran. Sekali lagi buat semua yang belum menikah dan semua yang belum punya anak, yang sedang mengandung, belum terlambat. Lakukan sekali lagi, jangan marah ya, jangan sedih juga ya, dan Nontonnya yang bener. tontonnya yang benar. Waduh, itu berdampak sekali Aduh. rupanya. Menyesal kita ya. Tapi kalau di anak kedua marah gitu, ada marah tapi cuma dalam selama periode 9 bulan hanya 2 kali saja. Waduh. Setelah itu Sedangkan setiap kita kali tidak emosi. terhitung ya. Aduh. Jadi biasanya Erik yang nenangin, karena dia yang paling bisa nenangin aku. Jadi kalau siapa aku udah nganu, dia bilang tahan nanti anakmu kayak begitu. Iya, tapi meskipun itu ya cuma bisa tahan 2 kali. Dan apakah benar kelihatan bedanya anak Sangat. pertama? Sangat. Sangat berbeda. Yang pertama karena aku sukanya film yang tenang, yang gampang untuk aku tonton dengan mudah, dengan aku melihat anak-anak kecil yang lucu. Aku kalau ada di sekarang masih ada kayaknya, tapi anaknya sudah besar. Namanya Dian Minggu Manse, anak kembar 3. iya. Itu lucu banget, tapi dididiknya tuh bagus. Dia tuh lihat. Jadi kalau anak 3 kan anak laki semua. Saya tuh lihat bapaknya itu yang jadi ngurusin 3 anak ini. Bapaknya kalau mau didik yang anak pertama, maka anak kedua tuh disingkirin semua. Dia akan masuk ke kamar mandi, dia akan ngajak ngomong, bukan dibentak. Kamu tuh salah, kalau kamu begini, kamu begini. Oke, sudah, yuk minta maaf, terus dipeluk. Nah, sejak itu saya lihat gini, ini bagus ya. Saya terapin ke anak pertama, saya bilang setiap kali kalau dia salah, saya bilang, ayo saya sorry. Nah, dia minta maaf, dia akan refleks peluk, dan dia akan refleks cium. Seperti seperti yang saya lihat itu kalau di film gitu. Jadi sejak itu saya bilang, yaudah yang kedua juga digituin. Tapi saya miss-nya adalah marah itu, sempatlah 2 kali marah itu. Efeknya anak itu ketika lahir nangisnya dia itu panjang. Jadi kalau dia misalnya terlambat 1 menit aja di waktu harus ngasih susu, dia akan puasin nangis, marah, baru dia berhenti, dia minum susu. Dan itu sampai kayak bilang, oh Tuhan salah 2 kali aja tuh marah, salah gitu. Itu kesalahan. Efek ternyata sangat banyak. Sekali lagi buat setiap kita, bahkan yang sudah punya anak, sudah mungkin punya cucu seperti kita, ternyata efek marah bisa sangat berdampak. Kalau itu berdampak begitu rupa buat anak, itu juga akan berdampak begitu rupa buat kesehatan, buat hati kita, buat segala sesuatu. Sehingga sampai penelitian berkata, 1 kali marah itu menyebabkan 6 jam badan kita itu hormon dan semuanya menjadi kacau. Sekali lagi, mari buang setiap kemarahan dan hadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Walaupun saya juga masih suka marah, tapi kita sama-sama belajar. terus. Nah, sekarang menghadapi anak yang seperti itu, dibagaimanakan ini? Ya, jadi sebetulnya tantrum ya kalau Iya, udah iya. kayak gitu. Saya itu diamkan dulu. Jadi saya biarkan, oh lagi marah, saya katakan, oh lagi marah, iya maaf ya karena mama salah. Nah, perkataan maaf itu saya biasakan dari saya kalau saya salah. Karena papa tuh pernah ngajari bilang gini, kebanyakan anak-anak itu tidak pernah dengar namanya permintaan maaf dari orang tua. Kalau orang tuanya salah, karena selalu merasa, kan kami orang tua, kami yang paling benar. Nah, saya tuh ajarin ke anak-anak, saya tunjukkan dengan contoh. Setiap kali saya misalnya lagi, saya cuma kepengen misalnya bikin ayam. Nah, Erik bilang, enggak, aku nggak kepengen ayam, aku kepengen yang lain.
nanti saya akan bilang, oh iya maaf, oke boleh gitu. Nah, apa yang anak lihat itu ketika saya minta maaf ke suami, kemudian saya salah dengan anak saya minta maaf, itu tuh ternyata diulang sama dia, direkam. Dan itu jadi sebuah didikan yang tanpa saya sadar, ternyata tuh membentuk anak menjadi tahu namanya minta maaf, tahu namanya berterima kasih, tahu namanya bersyukur. Itu dari situ. Jet itu nggak pernah buang makanan. Dia dikasih berapa porsi pun dia akan habiskan. Bagaimana bisa begitu? Nggak tahu, Ini karena harus belajar Ini harus gimana dipelajari. caranya nih? Bagaimana caranya? Ini cucu saya ya kalau makan satu nggak enak. nggak boleh. Kalau Terus Jet semua tidak bisa. dibuang. Ya maksudnya ya, yang kecuali yang dia enak ya. Iya. Dia cuma gigit nggak enak. Kurang. Gigit nggak enak. Kecuali begitu dia gigit enak, Lanjut. lanjut. Nah, wah ini jadi perlu Iya, sekali kalau nih, ini- perlu sekali nih. Enggak, karena suatu ketika saya tuh Gimana saya caranya? tunjukin tuh kan kadang-kadang di pinggir jalan tuh ada pengemis anak-anak gitu. Karena di Semarang kadang-kadang masih ada tapi jarang sekarang. Itu saya tunjukin itu loh, kalau itu dia nggak bisa makan. Jadi Jet harus makan kalau mama kasih makan. Terus oke. Habis itu dia, sejak hari itu dia cuma memandang satu yang dia lihat itu aja, mempengaruhi sampai hari ini dia nggak pernah nolak sama sekali. Bahkan saya tuh kadang-kadang salah gitu, kadang-kadang ada merica pun dia akan bilang ini nggak pedes gitu, dan dia akan makan. Dia bilang enak gitu. Dan itu kalau Adiknya juga begitu. adiknya lumayan susah Sedikit karena pada waktu saya hamil saya pemilih banget. Jadi saya tuh nggak mau yang ini aja, nggak mau. Saya tuh harus ganti sampai yang sesuai selera. Nah lahirnya jadi anaknya harus sesuai selera dia. Cuman saya coba kadang-kadang saya bujukin, saya bilang mama mau kalau Judah mau makan ini mama happy. Oke. Terus dia akan makan. Jadi saya nggak tahu sih, tapi anak-anak tuh tiba-tiba jadi anak-anak yang bisa dikasih pengertian. Mungkin karena dari selama mereka bayi, saya itu yang terus ngomong gitu. Saya bilang kalau nanti sudah besar, makan yang pinter, nanti lepas pampers cepet, jangan lepas pampersnya jangan lama, nanti pinter sikat giginya, nanti pinter. Jadi saya tuh omong, saya elus gitu, setiap kali itu. Dari dalam kandungan. Dalam kandungan, lahir, tidur, selalu saya omong setiap malam. Wah perlu mama cerewet juga ya Iya. supaya ngomong. Bahkan saya sejujurnya selama saya punya anak ya saya tidak pernah melakukan itu. Jadi ya kalau itu cuma dengerin khotbah gitu ya, dengerin kaset gitu ya, dengerin pujian, tapi nggak pernah ngomong sama anak dari dalam kandungan waktu kecil. Mungkin itu ya sampai hari ini sama anak susah ngomong. Karena terbentuk dari kecil ya, dari kecil tanpa dia sadar, jadi itu akhirnya dia ngerti bahwa oh di dunia tuh mungkin begini gitu, mungkin yang dia paham sekarang itu. Jadi apa yang dikerjakan ya gitu, kayak tadi saya bangun, saya cuma bilang kan dia lihat saya make up terus saya, mama mau pergi kemana gitu, oh ya mau pergi dulu ya nanti pulang lagi, oke, be careful ya, wow, papa jangan cepet-cepet nyetirnya, nggak boleh ngebut gitu. Dia tuh bisa kayak, dan dua anak tuh bisa begitu semua gitu. Luar biasa. Nah sekarang menghadapi Yuda nih ya yang mungkin sedikit sudah telanjur kan, Iya, sudah telanjur ya. Walaupun lebih baik daripada banyak anak lain karena anak Iya. ini cuma 2 kali marah ya. Sedangkan cucu saya nggak tahu ibunya berapa kali marah. Anak rock kena semua kayaknya. Tidak terhitung loh, bayangin, tidak terhitung. Jadi sekarang cucu saya juga tidak terhitung marahnya. Walaupun mereka sweet banget, tapi kalau misalnya ada yang tidak benar, Sesuai, iya. langsung marahnya itu langsung sangat-sangat teriak lagi. Teriaknya mengerikan. Sedangkan Yuda hampir tidak pernah teriak atau tetap teriak kalau yang kecil. Kalau Tetap. marah, saya lempar ke Eri. Nah, terus bagaimana nih sekarang bagian bapak? nih? Kalau saya memang pertama beritahu pakai mulut, kasarnya kita kasih omongan. Kamu marah kenapa? Kita Dipisahin tanyain. gitu, dipisahin dulu ya. Pisahin, Masuk pisahin. kamar sendiri. Terus tanya kenapa. Kan ada saatnya dia memang bener-bener nggak mau denger. Kita ngomong apa aja dia nggak mau denger, tetap nangis-nangis. Kalau sudah kasarannya mentok, saya jewer. Tetap saya jewer. Maksudnya gini, biar dia tahu ada namanya konsekuensi atau resiko. Ya kan? Jadi dia nggak serta-merta, oh perbuatan yang dia perbuat itu baik atau benar. Kalau sudah saya jewer, dia tahu ini artinya salah. Terus waktu jewer dia kan konsennya di Sakit. telinganya sakitnya. Baru saya bilang, ayo diam dulu. Intinya diam dulu baru bisa saya masukin omongan. Nangis kenapa? Cari sumber masalahnya. Terus
cari solusinya. Yang penting itu juga kita ngajarin ke anak-anak itu, Ajarin dia, kamu tuh marahnya kenapa? ya tahu gitu. sumbernya marah kenapa. Gimana kalau dia kan belum bisa ngomong terlalu banyak ya? Dia bisa nunjukkan. Ada beberapa gestur mungkin tangannya atau apa itu sebetulnya kita tetap butuh namanya belajar ngelihat anaknya ini Pas main waktu dia nangis tuh kira-kira gara-gara apa, sambil kita belajar gesturnya dia. Misalnya waktu dia mau nangis, kita kan kurang lebih tahu nih mungkin gara-gara tadi mainannya direbut. Direbut koko. Terus waktu direbut nangis-nangis lah. Waktu itu saya ngomongnya gini, harus belajar berbagi. Setelah itu saya ngomong, kalau nanti Judah nggak berbagi, Koko nggak mau main sama Judah loh, bilang gitu. Baru dia diem. Ya jadi ada namanya kita ngasih pengertian, ada namanya resiko kalau kamu nggak mau ngelakuin untuk kamu berbagi itu gitu loh. Nah nanti dia lama-lama akan ngerti. Memang mungkin kesannya waktu kecil nggak paham, tapi kalau kita terus ngajarin, terus kita ngomong, lama-lama dia pasti suatu ketika paham dan ngerti. Oh aku dari kecil sudah diberitahu itu gitu. Menurut saya sih gitu. Kalau sekarang ya setelah cukup lama masih suka tantrum enggak? Jarang. Sangat jarang. Sangat-sangat. Sudah sangat jarang. Sangat-sangat. Awal-awal ya kayaknya. Awal-awal Hanya mungkin setahun di awal aja. umur berapa ya, 1,5 tahun sampai 2 tahunan Dah, ya. setelah Itu sudah jarang. terutama ketika tiba-tiba ada adik perempuan lain gitu kan datang, nah di situ dia Iya. berubah banget jadi kokoh. ya. Tiba-tiba dua anak ini jadi kokoh. Jadi kalau sekarang kalau pergi gandeng-gandengan itu adiknya di tengah yang perempuan, kanan kiri kokoh-kokohnya. Gitu karena nggak tahu sih, tapi memang saya juga selalu kalau sama Judah tuh saya tuh selalu kalau dia lagi habis nangis terus dia muter-muter di lantai gitu kan, saya diemin, nggak capek, sudah capek, yuk masuk ke kamar gitu kan. Itu kan kalau di dalam rumah kan artinya saya bisa didik dia semau saya gitu. Saya masukin ke kamar, saya gendong, saya dudukin, saya pegang mukanya, saya bilang lihat mama gitu. Gitu tidak bagus Judah, terus dia diem. Oke. So habis itu kalau sudah salah, sudah harus bilang apa? Sorry mama, oke sorry. Terus hak mamahnya harus dicium. Terus aku bilang sudah sekarang minta maaf sama Koko. Nah, dia akan keluar, sorry Koko, gitu kan bilang gitu. Sorry Koko, terus nanti dipeluk, kokohnya terus dicium. Nah kalau tadi dicium tuh kokohnya akan godain, cium sini, cium sini, cium sini. Nah nanti ketawa-ketawa lagi, main lagi gitu. Sampai hari ini, gitu terus. Dia sama adiknya nggak ngiri tuh, sama maksudnya yang kecil ya, yang perempuan ini yang baru Karena beda ya, datang. karena perempuan kan? Kayak karena perempuan beda. Jadi waktu pada saat tahu kalau aku punya anak laki-laki itu sejujurnya udah bingung gitu, karena aku berpikir waduh ini tuh kok enggak variasi gitu, harusnya enak kalau dapat anak perempuan, tapi saya udah ngerti nggak boleh, ya udah kalau Tuhan mau kasih anak laki oke. Cuman ketika itu saya akhirnya belajar tidak membandingkan mereka. Jadi ketika misalnya kokoh lagi salah, adik salah, ya perlakuannya sama, samanya untuk supaya tidak terlalu kelihatan kok sepertinya kokoh lebih dibela gitu. Saya akan geret, terus kemudian saya masukin kamar. Tapi ketika pilih baju, saya bilang pilihlah sendiri gitu. Nanti mereka akan pilih dengan warna mereka masing-masing gitu. Dari buat itu anak-anak tuh ngerasa oh aku nggak disama-samain semua kok, nggak semua hal. Kok didikan disamain, tapi kalau kesukaan mainan semua beda. Jadi mereka selalu milih masing-masing. Beda. Ya. Apakah sekarang walaupun ini dua anak ya, pilihannya sukanya beda, warnanya beda? Warnanya beda. Kalau warna beda. pasti berbeda. Oh ya. Iya, Jet lebih suka yang arah lebih merah gitu. Oh Jet, Jet lebih yang suka pendiam merah. begitu tapi lebih suka merah. Iya, kalau adiknya lebih suka biru. Gitu. Dia akan pilih apa buah serba biru. Kalau mainan Jet lebih suka apa? Jet lebih suka mobil ya, trek yang trek-trekan mobil gitu. Kalau Judah apa ya? Jet apa aja mau. Sudah excavator, Oh iya, lagi suka itu excavator. alat berat, Alat berat. miniatur Jadi alat kemarin berat. ulang tahun hadiah semua excavator, sampai saya bilang wow ini kayak museum, dari ukuran kecil gede semua. Suka Elion sama tuh ya, cucu saya juga sukanya beko, tapi istilahnya beko, truk, sukanya yang begitu. Nah, tapi terus kemudian pada waktu apa itu Jet punya adik Judah, itu mempersiapkannya bagaimana? Oh, mempersiapkan yang pertama adalah Pampers, karena bapaknya yang protes kan. Aduh, ini nanti Pampers akan mahal gini-gini. Ayo kita training, Poti lebih cepat. Jadi persis ketika Judah lahir, Jet sudah berhenti Pampers. Usia
2 tahun sudah Wow. berhenti. Ya 2 tahun, 1 tahun kurang, 1 tahun kurang, 2 sudah, tahun ya, 2 setengah. tahun lah ya, 2 tahun kurang tuh sudah mulai gitu. Itu yang ngompol-ngompol gitu, tapi saya ngomong enggak apa-apa. Nah saya tuh pernah lihat orang tuh ngajari bagus. Jadi kalau anak itu ngompol, supaya dia cepat lepasnya adalah dia harus membersihkan pipisnya dia sendiri. Supaya di pikiran dia aku males, males. jadi aku tidak boleh ngompol. Gitu. Dan itu yang saya lakukan. Jadi kayak dia ngompol di kasur, ayo ganti spray, bawah tuh ganti spray kan berat gitu. Nah dia akan ngerti oh harus jemur gitu. Nah itu tuh aku ajarin begitu. Jadi termasuk dengan Judah juga aku buat begitu. Ketika dia ngompol, nah Judah lebih panjang ngompolnya, lebih sering, lebih lama. Jadi itu 1 minggu training selesai, langsung bisa. Sedangkan Judah itu sampai 1 bulan. Jadi masih ngompol terus gitu. Nah kalau di luar saya bilang malu Judah kalau pipis di luar gitu. Jadi dia tahu gitu. Jadi akhirnya ya nggak tahu, diajakin ngomong aja. Aku menganggap anak-anak tuh bukan anak kecil, tapi aku anggap mereka tuh teman. Jadi otomatis mereka ngasarnya kayak, oh aku tuh dianggap mamah tuh anak besar gitu. Pada waktu datang nih, kemudian kan walaupun istilahnya cousin ya, ada Ruth ya, anak adik itu, kalian persiapkan dulu atau langsung dikenalkan atau bagaimana? Dikenalkan, dilihatin fotonya, ini ada baby lucu enggak? Terus dia bilang, oh so pretty gitu. Terus kemudian dia bilang, ini siapa gitu. Aku bilang, oh iya nanti main bareng ya sama Judah. Oke, sekarang bawa yuk mainan apa yang bisa dikasih. Dan mereka akan milihin, oh ini buat ini, aku mau kasih buat adik yang kecil ini. Oh yang itu enggak bisa, dia masih terlalu kecil. Dia bisa memilih begitu kalau Jet. Nanti adiknya kayak, yang ini oke gitu. Terus oke, nanti engkohnya yang kakak kohnya akan ngaturin yang ribut engkohnya. yang ribut gitu. Terus kemudian pertama kali datang ke rumah, Oh iya. aku gendong dulu, aku bilang ini Dan itu enggak marah mereka? enggak. Langsung kayak baby gitu. Terus kemudian ini gendong, terus langsung Jet gendong, terus dipok-pok. Kalau Judah dikasih susu, terus dia lihat, wah you so cute gitu. Dia bilang gitu, kenapa kamu tuh lucu? Terus your eyes so small gitu, your nose so small ya gitu, cuma gitu-gitu doang. Tapi tuh ya emang Jet sama Judah bisa begitu. Terus aku bilang setiap kali kalau adiknya yang ini tuh, jadi perkelakuannya Judah dengan Ruth itu exactly sama banget. Makanya aku tahu kenapa Tuhan ngizinkan untuk aku harus bantuin ngurusin juga karena sudah pengalaman sama Judah. Oh jadi Ruth ini juga tantrum? Persis 100%, hanya versi laki perempuan. Nah kayak anak kembar, plek keteplek. Sukanya sama, marahnya sama. Kalau telat 1 menit marahnya modelnya sama, sampai muter-muter di lantai itu sama persis, plek keteplek gitu. Jadi akhirnya kita ngerti dan Judah lihat tuh, terus aku bilang tuh dulu Judah kayak gitu. Ini cuma gitu doang. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang sama adiknya ya berantemnya karena sukanya sama gitu. Tapi terus kemudian saya bilang nggak boleh push girl gitu. Aku selalu ngomong. Terus saya akan dari situ saya akan ngomong, ayo girl tuh mama atau Judah. Nanti dia akan bilang mama girl, oke. Judah boy, oke. Jadi sambil belajar lagi dia akan ngomong tertentu sambil saya ajarin gitu. Wow. Jadi sampai sekarang nggak ada itu misalnya istilahnya Judah pukul Ruth gitu ya. Beberapa kali sih kadang-kadang, tapi sudah mulai berkurang. Nah itu bagaimana? Ngajarinnya Maksudnya nggak sampai iri. nggak sampai iri. Karena kan biasa problem ya ketika muncul adik, terus kemudian dia merasa bahwa perhatiannya lebih banyak ke adik atau adik dapat lebih banyak dan itu kan menimbulkan kemarahan itu. Iya. Kalau di rumah tuh kita buat kesepakatan, jadi tidak boleh semua fokus kepada satu. Jadi ketika Ruth datang itu kita udah bilang nggak boleh semuanya ke Ruth loh ya. Ini ada Jet sama Judah yang kita harus perhatikan perasaannya mereka gitu. Jadi akhirnya kita buat kesepakatan setiap kali Jet sama Judah lagi sekolah atau lagi belajar mainan, baru saya pegang Ruth. Tapi kalau mereka lagi tidak ngapa-ngapain, saya lari ke anak-anak gitu. Nah, bergantung juga sama Sasa, Erik, semua juga akan begitu. Jadi kalau lagi main sama anak-anak, Ruth-nya dititipin ke entah ke Sally, ke yang lain gitu. Tapi kalau begitu itu kita pegang sendiri gitu. Dan dari situ ya kita ngajarin namanya ngasih susu. Terus mereka bantuin cuciin susunya Ruth. Nah, aku berharap dengan itu tuh tanda mereka bisa keluar cintanya sama Ruth, sayangnya. Jadi mereka bantuin tuh bersihin dotnya, terus ngasih susu. Nanti cuma bilang baby, why you crying a lot gitu. Oh Ya gitu, kan? aduh. Why you crying a lot? Karena kalau mereka sudah tidur kan kadang-kadang satu kasurin gitu kan. Kalau Jet sudah biasa Boleh diminum dengerin, ya? kalau Jet sudah Judah, biasa lah Judah dengerin. udah pernah ya. Judah, oke. Begitu adiknya perempuan, I don't care, udah sama kan persis ya, kan tidur lagi nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah.
Kalau yang Juda ini ya. Juda ribut, dia kan, baby why you crying, akan bilang gitu. Nah, tapi yang lucu ya kemarin tuh saya tanya, Juda kan ketemu anak bayi lagi yang lain gitu. Dia bilang, it's so cute ya, yes so cute, but baby Ruth not cute anymore, why? Because too much crying. Like you, aku bilang gitu. Iya, saya sudah bisa gitu. Komentar. Jadi ketika sudah mulai gitu, saya justru lebih banyak ngajakin ngobrol gitu. Jadi kayak contoh lagi sekolah gitu, aku bilang, Judah, it's time to school. Jadi kalau pagi nggak boleh tuh namanya bangun, yuk bangun semua bangun anak-anak sekolah, nggak akan gitu. Saya akan pertama buka korden pelan-pelan, terus saya tuh cuma kerjanya ciumin gitu, terus saya klik ketika you wake up, sun Israel, pokoknya saya bilang kayak nyanyi lagu tentang matahari gitu kan, nanti dia akan ketawa, udah bangun, yuk sekarang mau belajar, ada sesuatu yang menarik loh di sekolah gitu. Oke, langsung bangun, minum susu, makan sedikit, terus langsung sikat gigi, berangkat. Nah ini kita Kalau Miel pura-pura tidur. Beda tipe ya. Pura-pura tidur dia. tapi kita menjaga, kita bangunnya udah bilang mau sekolah. Nah, ini Jadi mau main. salah. Ini mau main. Mau Iya. main, ayo mau main. Ini mau main. Nah setiap kali kalau Mia Ayo mau dibilang main gini belok kan, ke sekolah. No. iya. Jadi cucu saya ini kalau makanya saya bilang wah ini pelajaran banyak banget, kita ini salahnya banyak banget. Dia kalau misalnya mau jalan-jalan, bisa kita bilang mau jalan-jalan, dia akan bangun dengan sangat bahagia, ganti baju, apa itu makan sendiri. Kayak selama ini beberapa hari ke Jogja kan, setiap kali bangun dia akan ketawa, dia bilang Oma hari ini mau kemana gitu ya. Tapi begitu dengar school, pura-pura tidur. Gitu nanti. Terus merem, benar-benar merem. Dibangunin apapun berlagak merem. Oh, karena aku kadang-kadang pancing dengan makanan yang mereka suka. Jadi misalnya mereka lagi suka sereal tertentu, maka aku akan bilang, yuk wake up, kita breakfast sama sereal ini sebelum sekolah. Terus kayak oke gitu. Jadi kayak aku selalu cari pancingan yang mereka tuh kayak oke, bangun gitu. Tapi selalu aku bangun dengan cium dulu. Cium. Terus klik, terus mereka bangun. Wah. Ini. Terus apakah memang dibangunkan selalu di jam yang sama atau dibiarkan gimana? Kalau misalnya waktu sekolah pasti kan jam yang sama, tapi kalau hari libur maksimal jam 9. Jam 9 tidur? Sudah bangun. Oh sudah bangun, 9 pagi sudah Biarin bangun. kalau libur. Tapi kalau mungkin tidurnya maksimal jam 11 Jam 11 malam, itu. 11 malam. Kalau Jet itu nggak tahu ya kok anak ini bisa begitu ya. Kalau pagi udah tahu aja bangun pagi, teng gitu. Dia akan bangun kayak good morning mama gitu. Oke, terus cium terus keluar. Tapi kalau adiknya enggak, memang lebih molor gitu. Tapi kalau tidur malam, aku biasain suka ini apa namanya baca Alkitab sama-sama. Jadi mereka pakai baca Alkitab Bible. Kalau Jet sekarang sudah belajar baca, jadi aku tak suruh dia baca. Kalau sudah gambar semua, udah terus kita berempat kita gandeng-gandengan tangan gitu. Terus kita nyanyi sama-sama dulu. Terus nanti kokohnya aku ajarin yuk pimpin doa. Nanti kokohnya pimpin doa, adiknya ikut-ikutan gitu. Ya udah itu aku buat sebelum tidur. Selalu Tidak boleh tidak baca Alkitab, harus baca Alkitab. Terus kemudian tidak boleh berantem di saat mau tidur. Iya. Dan itu tak perlakukan dalam hubunganku sama Erik. Jadi kita tipikal kalau sudah berantem tidak boleh lebih dari ketika mau tidur. Jadi mau tidur harus sudah pemberesan dulu, baik-baikan dulu. Kalau belum selesai nih masalahnya atau masih beda pendapat tuh bagaimana? Setidaknya damai dulu, besok ribut lagi mungkin. Oh gitu lah. Baik-baikan dulu. Tapi jarang sih. Itu jarang. Karena udah Hampir nggak dilakukan pernah. selama selesai pacaran. ya selesai. Selama pacaran Selama pacaran juga begitu. Sebelum istilahnya tidur kalian teleponan. harus baikan. Iya, Baikan. sudah baikan selesai. Wow, luar biasa. Kita mau belajar sungguh-sungguh bagaimana merubah. Mungkin kita berkata sudah terlambat, tetapi ada banyak yang kita bisa lakukan. Dan pada waktu kita belajar, kami semua belajar, saya juga akan belajar untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu lebih lagi. Saya percaya yang lebih baik akan terjadi. Di ujung daripada semuanya, saya minta Bapak Erik dan Ibu Kesia untuk kasih pesan dan kesan ya buat semua semua pemirsa semuanya, bagaimana menghargai, menjalani dan mengasuh anak-anak. Pak Erik dulu. Kalau saya
Intinya sih jadikan anak itu teman aja. Maksudnya kalau teman kan ada namanya tetap timbal balik. Maksudnya kalau kita memberikan dia yang baik, dia juga akan pasti memberikan kita yang baik. Tapi di lain sisi ada saatnya mungkin lagi nggak enak, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga anak, kan semua titipan. Tapi untuk hubungannya jangan sebagai ayah kita yang tua, ini anak yang kamu muda ngikut terus, enggak. Tapi jadikan teman. Ada apa, yuk cerita. Apa yuk tukar pikiran gitu. Jangan kasarannya jangan terlalu kolot. Gitu. Kalau dari saya sih gitu. Jadi Ibu Kesia, Orang tua itu adalah contoh. Jadi contoh di mana aku selalu menganggap anak itu seperti air, maka kita tuh gelasnya. Mau kita mau bentuk kayak apa, ya dia akan mengisi seperti itu. Jadi kalau mau punya anak yang tidak mudah marah, contohlah orang tuanya harus memberikan contoh tidak mudah marah. Kalau kita mau anak itu bertumbuh dengan bijaksana, ya kita harus tunjukkan contoh yang bijaksana seperti apa. Karena anak itu akan niru kok, persis seperti apa yang dia lihat. Maka kalau kita bisa tunjukkan yang baik, pasti anak akan menjadi juga jadi baik. sebuah contoh dan sebuah teladan yang luar biasa. Mari kita terus percaya bahwa anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan. Kemanapun kita menembakkannya, anak-anak itu akan menjadi sasaran dan luar biasa efeknya. Sekali lagi jangan tunda dan tunggu nanti mendidik anak. Tapi sejak dari kandungan, sejak dia masih umur dari 0 sampai 1 tahun, mulai didik anakmu. Jangan tunggu nanti, jangan ditunda didikan itu. Tapi tetaplah didik sejak dari kandungan, bahkan waktu balita, itulah masa-masa terbaik untuk mendidik anak. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Tetap stay tune untuk YouTube kita, channel kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.